Tindakan faktual. Ya, Jadi yang digugat adalah tindakan faktual berupa kebijakan-kebijakan yang diambil kementerian. yang diambil menteri bersama dengan presiden. Bersama presiden. Oh. Dan akibat tindakan itu ada banyak kejadian di lapangan, anak tidak bisa masuk sekolah, orang tidak bisa nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kembali ke channel gue. Terima kasih ya udah nonton. Nah, ini sekarang gue di mana ya? Di Masjid Al-Hijri 2 di kampus Universitas Ilmu Khaldun Bogor. Ini teman-teman kalau lihat ya, ini masjidnya bocor ya karena emang belum jadi sini. Bisa dilihat tuh ya, basah gitu kan. Jadi kesian lah sebenarnya. Teman-teman yang mungkin memiliki kelebihan, ya ini saatnya untuk bersedekah untuk bantu pembangunan Masjid Al-Hijri 2. Tapi itu iklan nanti akan kita terusin. Nah teman-teman, sekarang gue lagi sama Mr. Ted, bukan Mr. ya, udah Ted aja ya. Ted aja. Ted Gilbert apa? Gilbert. Ted Hilbert. Ted Hilbert ini aslinya from Luxembourg ya, tapi sekarang udah jadi permanent residence di Indonesia, dan he live in Bogor udah 10 years ya, udah 10 tahun. He married with orang Indonesia, perempuan Indonesia, dosen IPB, PNS. Wah, keren. Dan Mr. Ted ini adalah salah satu pejuang, apa sebutnya ya? Anti mandatory vaksin ya? Akal sehat. Pejuang akal sehat. Ya, tapi intinya pejuang akal sehat, tapi sebenarnya Mr. Ted ini yang selama ini dia perjuangkan adalah itu, yaitu soal anti mandatory vaksin. Dan yang terbaru adalah gugatan di PT UN kepada Menteri Kesehatan dan Presiden Republik Indonesia. Gugatannya di PT UN, dan itu sudah sidang 2 kali. Sudah 2 kali pemeriksaan dokumen. Dan itu dalam yang disebut proses dismissal. Ini menarik teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang digugat oleh TED ini kepada Menteri Kesehatan dan Presiden Republik Indonesia adalah kebijakan yang terkait dengan mandatory vaksin. Am I right? Benar nggak? Tidak benar. Oh, salah gue. Ya. Oke, gimana? Kalau ada seorang yang ingin menggugat kebijakan harus ke MA. Jadi ini apa nih yang digugat? Kita menggugat tindakan faktual. Tindakan faktual. Jadi yang terjadi di Indonesia adalah paksaan vaksinasi atau kewajiban vaksinasi, dan itu adalah tindakan. Dan itu adalah tindakan yang berdasar beberapa produk pemerintah. Contoh ada Perpres, Perpres yang dimana ada pasal 13A tentang kewajiban vaksinasi. Tapi ada juga beberapa permen oleh Menteri Kesehatan yang tujuan untuk implementasi kewajiban vaksinasi di lapangan. Jadi tindakan faktual kewajiban vaksinasi itu adalah paket. Di dalam ada kebijakan, ada Perpres, ada permen, ada tindakan-tindakan. Dan itu semua ada satu paket, dan itu adalah tindakan faktual. Tindakan faktual. Ya, jadi yang digugat adalah tindakan faktual berupa kebijakan-kebijakan yang diambil kementerian. Yang diambil menteri bersama dengan presiden. Bersama presiden. Dan akibat tindakan itu ada banyak kejadian di lapangan, anak tidak bisa masuk sekolah, orang tidak bisa nikah, nggak bisa naik transportasi umum, nggak bisa perpanjang SIM, dan so many ya. Jadi yang terbaru ini, Ted, adalah syarat untuk, jadi ini bulan Ramadan teman-teman, ini the first day of Ramadan in Bogor. Di Ramadan 1443 Hijriah ini atau 2022, ada nih syarat mudik terbaru. Ini ada berita di suara.com. Syarat mudik terbaru di Surat Edaran nomor 16 tahun 2022, diimbau vaksin booster 2 minggu sebelum mudik. Ya, emang benar, ternyata ada kewajiban. Ternyata ada masyarakat diimbau ya untuk booster.
Biasanya kalau udah diimbau gini tiba-tiba bisa jadi kewajiban tuh. Tapi vaksinasi lengkap wajib Untuk mudik. Untuk mudik, iya booster itu kan yang ketiga kan? Iya, tapi yang pertama dan kedua itu wajib untuk iya transportasi umum untuk semua. Oh iya, yang pertama dan kedua sebelum ada booster emang sudah wajib. Iya, nah, tapi sekarang untuk mudik itu wajib dan booster kurang jelas apakah wajib atau dihimbau. Oh gitu. Tapi vaksinasi lengkap itu wajib. Udah wajib. Jadi orang yang tidak divaksin tetap dia tidak bisa naik kendaraan, naik bis, naik kereta, naik pesawat. Kampung. Nggak bisa pulang kampung. Ya jadi teman-teman, kita akan ngebahas bersama Ted yang wah ini seru nih, bajunya nih investasi.org. Jadi teman-teman bisa dilihat ya di investasi.org itu banyak sekali artikel yang kayak deep web. Artikelnya mungkin ada yang bilang teori konspirasi, tapi sebenarnya bukan juga ya. Semua berdasar ada data dan fakta. Data resmi pemerintah dan jurnal-jurnal peer review. Semua peer berdasar data sangat serius dan resmi. Ya. Dan TED ini mengumpulkan semua data itu, ya. Mengumpulkan. Ya. Sejak 1 tahun. Udah 1 tahun ini mengumpulkan ya. Dan apa yang TED temukan? Oke. Pada dasarnya semua narasi resmi, sorry to say, adalah kebohongan. Contoh, menurut narasi di media dari pemerintah dan terutama dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), COVID sangat berbahaya untuk anak. Tapi kami punya data resmi dari IDAI, semua anak yang meninggal akibat COVID pada tahun 2020. Ada kira-kira, saya lupa, 150 anak yang menurut mereka meninggal akibat COVID. Kami punya rincian setiap anak. Contoh, ada kebakaran gedung. Anak di dalam, luka bakar sangat berat. Beberapa hari setelah kejadian itu, anak meninggal akibat luka bakar. Tapi di tes positif COVID, jadi dalam catatan dia COVID. Dia meninggal akibat COVID. Padahal dia luka bakar. Ya, atau anak bayi yang lahir tidak mampu hidup, bayi yang sangat kurang berat. Lahir kurang normal lah ya. Ya, jauh kurang normal. Dicatat sebagai meninggal akibat COVID karena ibu pernah dites positif COVID. Dan kita sudah melakukan analisis semua kematian anak itu dengan seorang ahli patologis. Dan jelas, tidak ada satu pun anak dalam semua itu yang meninggal akibat COVID. Ada beberapa anak di mana mungkin COVID menjadi faktor kontribusi untuk kematian, tapi tidak ada satu pun anak yang meninggal akibat COVID. Dan itu didukung oleh data dari seluruh dunia. Contoh data dari Jerman, ada salah satu studi tentang semua data COVID di Jerman. Akibat studi itu, kematian anak normal tidak bisa dihitung karena tidak ada yang meninggal. Tidak ada satu pun anak yang meninggal akibat COVID. Kecuali beberapa kasus anak yang sangat komorbid, komorbid berat, atau penyakit lain, contoh DBD, tipus, dan penyakit lain, dan dicatat sebagai kematian akibat COVID karena tes positif. Itu tidak berarti. Oke, balik kepada gugatannya, Ted. Kenapa
apa namanya ya? Tidak ada satu orang pun yang menggugat kan sebelumnya kecuali Ted dan Mas Fatoni kan. Iya. Ini gugatan ini kan cuma Anda berdua kan yang melakukan di Indonesia ini. Iya. Kalau di luar negeri banyak? Di luar negeri banyak. Dan hampir semua menang. Contoh di Supreme Court di AS sudah menang tentang kewajiban vaksinasi untuk karyawan sudah dicabut. Di New Zealand ada gugatan tentang kewajiban vaksinasi anggota polisi dicabut. Di banyak negara di mana ada gugatan terhadap mandatory dicabut. Karena finally terbukti ternyata itu tidak berpengaruh banyak. Tapi ada salah satu prinsip dasar dalam dunia medis dan hak dasar manusia bahwa setiap orang berhak untuk mengambil keputusan tentang kesehatan mereka sendiri. Pemerintah tidak pernah boleh untuk mewajibkan tindakan vaksinasi. Jadi ini lebih kepada soal kedaulatan kesehatan ya teman-teman. Nah itu sebenarnya yang sering saya dengar diperjuangkan oleh Ted dan kawan-kawan, Aldo misalnya, MPR. Tapi argumen dasar, kenapa semua kebijakan dan kewajiban vaksinasi adalah omong kosong tanpa dasar apapun. Itu sangat simpel. Vaksin COVID tidak mencegah penularan. Itu sudah banyak diakui oleh Menkes, juru bicara Kemenkes, ketua Satgas COVID. Google saja atau di investigasi.org ada banyak referensi, tapi Google saja vaksin COVID tidak mencegah penularan. Ada banyak artikel-artikel dengan jadi karena dia tidak mencegah penularan, kenapa diwajibkan? Argumentasi pemerintah untuk mewajibkan vaksinasi adalah saya tidak berhak untuk menolak vaksinasi karena orang lain punya hak untuk kesehatan. Itu berdasar asumsi salah bahwa saya akan menular COVID kalau saya tidak divaksin. Padahal nggak ngaruh. Padahal divaksin atau tidak, penularan sama. Tetap terjadi. Risiko penularan tetap tinggi. Tapi data terbaru sangat menarik. Saya sudah mempublikasikan data dari US, UK, Kanada, Israel, New Zealand, Germany, banyak-banyak. Dan penularan, infeksi dan penularan 4 sampai 5 kali lebih tinggi untuk orang yang divaksin. Jadi, efektivitas vaksin untuk infeksi dan penularan adalah negatif. Negatif. Efektivitas vaksin negatif untuk penularan adalah negatif. Artinya orang yang divaksinasi adalah ancaman bagi orang untuk kesehatan masyarakat lebih besar dari yang tidak divaksin. Dan sudah jelas dari semua itu bahwa sangat tidak masuk akal dan ilegal dan unconstitutional untuk mewajibkan vaksinasi dengan vaksin eksperimental. Jadi, ayo teman-teman, thank you udah masih tetap di channel gue. Tadi kita ngobrol dan gue bilang Mr. Ted, kata dia Bang Ted. Keren nih, yaudah deh. Ini lucu juga, ada bule dipanggilnya Bang Ted. Tapi gini Ted, apa ya? Kenapa ya masyarakat tidak kritis dan tidak mau mereka menerima begitu saja kebijakan-kebijakan mandatory vaksin ini? Menurut kamu tuh apa sih? Kenapa ya? Gitu. Itu sudah terbukti, sudah ada jurnal. Kita masuk dalam dunia psikologi. Oh, psikologi. Nah, ini menarik ini. Ya, dan
kita masuk dalam psikologi komunis dan Nazi. Komunis, Nazi. Kenapa orang di Rusia terima komunisme dan semua kejahatan yang terjadi? Yes. Kenapa masyarakat Jerman terima semua yang terjadi di bawah rezim Nazi? Ketakutan. Fear industry. Begini, untuk membuat masyarakat menerima semua, harus menciptakan ketakutan. Dan itu dilakukan dari awal. Mulai dari China ada video-video orang yang tiba-tiba meninggal jatuh di tengah jalan. Itu semua omong kosong. Itu semua palsu. Dan dari awal ada narasi bahwa ini adalah pandemi sangat berbahaya. We all gonna die. Gonna die. Dan dari awal itu saya tidak mengerti di awal apa itu. Biasanya, contoh, ada pesawat yang jatuh dan ada kebakaran. Apa tugas cabin crew dan pilot? Untuk mencegah kepanikan. Untuk meminta semua orang, hey, sabar, relax, it's all good, slowly, go out. Dan biasanya pemerintah punya tugas juga untuk mencegah kepanikan. Tapi dari awal mereka menciptakan kepanikan bersama dengan media. Dan itu sangat tidak masuk akal. Jadi ada sesuatu yang tidak bersih. Dari awal mereka menciptakan kepanikan dan tujuan itu adalah untuk rekayasa psikosis massal. Psikosis massal. Dan dalam keadaan itu banyak orang percaya semua dan ikut semua. Masker, 2 masker, 3 masker, semua masker tidak ada efek apapun. Tapi ada efek psikologis. Yes. Itu saja. Efek psikologis. Yes. Ya, dan masyarakat yang percaya itu juga percaya bahwa pakai masker mereka safety. Mereka menjadi kontributor untuk menyelamatkan masyarakat. Ya, dan mereka percaya bahwa tindakan mereka sangat penting untuk kontribusi ke masyarakat. Dan vaksinasi sama. Ya. Dulu ada ketakutan, ada musuh virus, musuh yang sangat berbahaya, dimanfaatkan untuk menciptakan ketakutan, dan pemerintah membawa solusi vaksinasi dan yang the savior of the world. Dan semua orang yang percaya narasi itu dan dalam keadaan ketakutan dan psikosis, mereka antrian untuk menerima vaksin tanpa mereka mempertanyakan what is the use for, atau apakah dengan vaksin kemudian menjadi kebal from C19 gitu ya. Jadi ya teman-teman, ya kalau teman-teman ingat di sekitar 2015-2016 itu ada fenomena yang mencuat tiba-tiba dan menjadi sangat populer, yaitu post-truth. Do you remember post-truth? Ya. Jadi kalau Ted coba tarik ya. Sekarang itu post-truth itu terjadi dan kita menerima itu. Tapi itu sudah disiapkan ternyata sebelum 2016. Metodenya adalah, kalau kita mau bicara ini adalah sebuah kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus dan disebarkan dengan berbagai cara yang sistematis, terstruktur ya, dan masif, TSM, sehingga dia menjadi sebuah kebenaran dalam tanda kutip. Sekarang everybody believe bahwa
this is danger. Ya, itu prinsip Nazi, prinsip propaganda Nazi. Kalau ada kebohongan yang repeat, akan menjadi kebenaran dalam persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat. Nah, teman-teman, gue tuh selalu ngelihat bajunya Mas Ted nih, karena Bang Ted ini Mas Ted atau Bang Ted sama saja. Ini The Matrix. Apa ini namanya nih? Morpheus ya? Morpheus, The Matrix, dan ini investigasi.org nama COVID-19. Ya, tapi yang paling penting adalah pil merah dan pil biru. Pil biru. Jadi ada pilihan. Pilihan mau lihat kebenaran, jadi atau tetap dalam ilusi. Mau tinggal dalam matrix, dalam ilusi, pil biru ada CNN, ada BBC, ada Kompas, atau mau keluar dari matrix, mau belajar kebenaran, ada pil merah, investigasi.org. Jadi pilihannya gitu. Kalau mau keluar dari distopia, do you know distopia? Jadi kalau mau keluar dari distopia, pilihlah investigasi.org. Semua mulai dengan belajar dan memahami fakta. Itu langkah pertama untuk mengakhiri semua ini. Orang harus sadar. Ya, jadi teman-teman kita, kalian atau siapapun akan